Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Firdaus, biasa dipanggil Ryan, dari jurusan D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal mata kuliah Analisa Struktur. Soal sudah ada di layar. Nah, yang pertama-tama mari kita pahami soalnya dulu. Di sini ada bentuk soal portal sederhana dengan dua tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan ada juga tumpuan roll. Nah, dia juga memiliki beban, ada beban merata, beban tidak merata, dan beban terpusat. Mereka juga udah ada dimensi, jadi kita tinggal mengerjakannya saja. Nah, terus ada yang membingungkan ya, mungkin ada huruf A dan huruf B. Nah, di sini itu maksud dari A itu angka NIM terakhir. Nah, yang B itu angka kedua NIM terakhir. Jadi saya NIM-nya 033, kita ubah angka huruf A menjadi angka 3 dan huruf B menjadi angka 3 juga. Jadi sama-sama 3 ya. Jadi di sini dimensinya itu 1,3, yang ini tingginya 3,23, terus P2-nya itu 7,3, I2-nya 8,3 dan P1-nya 13. Oke. Sekarang waktunya untuk mengerjakan dengan menggunakan SAP 2000. Oke, yang pertama-tama mari kita buka SAP-nya, SAP 2000. Nah, saya di sini menggunakan versi ke-19. Tunggu sebentar. Oke, kalau sudah di-maximize. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita pilih new model. Nah, di sini ada tampilan seperti ini, kita samakan dulu satuannya. Nah, satuannya udah kilonewton meter. Oke, udah sama ya, sama yang di soal ini, kilonewton meter. Nah, selanjutnya itu kita pilih dari tampilan select template ini, kita pilih yang sesuai soal. Sesuai soal itu kita ada portal. Nah, portal itu kita bisa menggunakan grid only ataupun 2D frame. Nah, pada kali ini aku akan menggunakan 2D frame. Nah, kita ganti 1 sesuaiin sama soal ya. Sorry, height-nya itu kita lihat tingginya 3,23 ditambah 2, 5,23. 5,23. Nah, width kita ganti juga sesuai soal. Di soal itu 1,3, 2, 1. Jadi 5,3. Oke, udah. Lalu di oke. Oke, muncul tampilan seperti ini. Kita sesuaiin lagi sama soal. Di soal ini kan kolomnya menjorok ke dalam. Nih, ini sama ini kan menjorok ke dalam sejauh 1 meter. Oke, kita bikin masuk ke dalam sejauh 1 meter ya. Caranya draw, terus quick draw frame. Nah, ini kita ganti 1. Kita pilih titik ini, terus ini kita minus 1. Kita pindahkan ini sejauh 1 meter. Kalau sudah di X, nah batang yang ini sama ini kan udah gak kepake nih, ya udah kita hapus aja. Oke, terus ada lagi ini bedanya. Ini kan ada beda tinggi sejauh 3,23 ditambah 2, 5,23. Nah, dikurangi 4, jadi bedanya itu 1,23. Oke, kita ganti, kita naikin ini setinggi 1,23. Draw special join. Jadi draw special join karena kita akan menaikkan tumpuannya, titik tumpunya. Kita pilih yang offset Z karena kita memindahkannya ke atas vertikal. Oh ya, jadi ada perbedaan sama umumnya itu. Kalau di umumnya itu kan vertikal itu Y, sumbu Y. Nah, kalau di SAP 2000 ini vertikal itu adalah sumbu Z. Jadi kita pilih yang offset Z. 1,23 ya, teman-teman. Karena ingat tadi ya. Kita pilih titik. Nah, sudah. Selanjutnya kita set reshape. Oke, sudah seperti di soal. Langkah selanjutnya kita beri tumpuan, teman-teman. Jangan lupa tumpuannya, harus ya kalau tumpuannya. Join, distance. Nah, pilih titiknya dulu. Untuk titik A ini kita pakai yang sendi. Apply. Untuk titik B kita pakai yang roll. Nah, ini sudah. Kita oke. Langkah selanjutnya itu kita kasih pembebanan. Ingat di sini ada beban merata, beban tidak merata, beban terpusat. Kita bikin beban meratanya dan tidak meratanya dulu ya. Jadi langkah-langkahnya yaitu kita pilih assign, terus frame load kita pilih distribute.
karena kita bikin yang merata dulu. Oke, directionnya itu kita pilih Z karena arahnya vertikal. Terus ininya kita ganti absolute. Nah, kalau absolute ini kumulatif ya teman-teman. Beban meratanya dimulai dari 0 sampai 1 dengan Q1 20 kN per meter. Oke, kita ganti ya ini 0, tetap 0 karena dimulai dari 0 dan diakhiri sampai 1. Nah, load-nya itu pada titik 0 itu minus 20. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah, jangan lupa ya minus. Terus yang ini juga minus 20. Kalau sudah, oh iya jangan lupa dipilih batang. Nah, sudah terlihat dan sudah muncul minus 20. Langkah selanjutnya itu kita bikin beban tidak merata. Beban tidak merata itu yang kita add dulu ya, biar ininya ntar tidak hilang. Pada beban tidak merata dimulai dari 2,3 sampai 4,3. Oke, ini kita ganti 2,3. Nah, ini 4,3. Nah, pada titik 2,3 itu masih 0 Q-nya. Dan ini sudah minus 8,3. Nah, kenapa 8,3? Ini dilihat 8,3. 8,P. Nah, jangan lupa dipilih batang kalau sudah di apply. Oke, sudah terlihat ya teman-teman bahwa di sini sudah ada beban merata dan tidak merata. Langkah selanjutnya oke. Nah, kita bikin beban terpusatnya. Beban terpusatnya itu kita pilih assign frame loads point, karena point itu beban terpusat. Nah, beban terpusat P1 ini berada pada jarak 5,3 dengan P1 13. Kalau direction kita ganti Z, absolute. Nah, di sini tadi jaraknya 5,3, loadnya ini tadi minus 13. Jangan lupa pilih batang, apply. Oke, sudah terlihat minus 13 atau besaran 13 dan arahnya ke bawah. Nah, selanjutnya kita add karena ada beban terpusat lagi nih. Nah, P2 jaraknya dari bawah 3,23. Kita ganti 3,23. Nah, jangan lupa load directionnya itu kita ganti X karena arahnya vertikal. Loads-nya ini kita ganti tadi ini. Nah, 7,3. 7,3. Kenapa gak negatif? Karena arahnya kanan. Kalau ke kanan, otomatis positif ya, pasti. Jangan lupa pilih batang, apply. Nah, sudah terlihat beban terpusatnya. Ada 13 arah bawah dan 7,3 arah kanan, kalau sudah di oke. Nah, kenapa kok hilang? Tenang, kita punya option display, terus show object load frame, lalu kita oke. Nah, sudah terlihat semuanya. Oke, sebelum kita lihat bebannya, jangan lupa kita ini hanya menghitung beban matinya saja. Jadi kita define load patterns. Nah, di sini kita ganti 0, modify, lalu di oke. Terus di analyze, set analyze option. Nah, exit dan karena 2 dimensi. Kalau sudah di oke. Analyze, do not run. Nah, kita pilihnya yang Z-nya saja yang di run karena seperti yang aku bilang tadi, kita cuma menghitung beban matinya. Nah, run out. Kita pilih, kita save UTS Ryan unstroke. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah terlihat bahwa di sini itu ada seperti lendutan ya teman-teman. Nah, kita pakai aja. Nah, visualisasinya kita lihat dari tampak depan. Kalau tadi kan 3D. Ini kita lihat dari tampak depan. Kita bisa start animation. Oke, bisa goyang-goyang ya teman-teman. Jadi di sini itu seperti ada lanjutan dan ada pergerakan di sini. Oke, kita stop saja ya. Langkah selanjutnya kita mencari yang ditanyakan pada soal. Di sini di soal itu menampilkan reaksi tumpuan dan gaya dalam. Nah, langkah-langkahnya yaitu tingtung. Oke, langkah selanjutnya kita bisa menentukan reaksi tumpuan dan gaya dalamnya. Caranya, untuk reaksi tumpuan, kita cari di display, show force atau stresses, terus join.
atau bisa F7 ya tadi teman-teman. Terus kita oke. Oke, sudah terlihat kan bahwa di sini ada reaksi tumpuan RAH, RAV, dan RBV dengan nilai sekian. Selanjutnya kita juga bisa menentukan gaya dalamnya. Nah, di gaya dalam itu kan ada seperti bidang N, bidang D, dan bidang M. Caranya display, show force, frame loads, frame cable. Oke. Di sini kita pilih show values agar yang terlihat nilai, bukan diagram. Kita pilih axial force untuk melihat gaya normal atau bidang N. Oke, sudah terlihat seperti ini visualisasinya bidang N atau gaya normal. Selanjutnya kita lihat bidang D. Kita pilih Share 22. Oke, di sini sudah terlihat bidang D atau gaya lintang. Dan yang terakhir kita juga bisa melihat momen 33. Momen 33 ini nanti bertujuan untuk memperlihatkan momen atau bidang M. Kita play. Oke. Jadi kita sudah dapat menentukan reaksi tumpuan dan gaya-gaya dalamnya seperti bidang N, bidang D, dan bidang M. Jadi cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Dan terima kasih sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.